Bab 1. Dia. Ke sini. Aruna rasanya tak percaya lelaki yang tadi bagi meretakkan kacamatanya, kini datang ke sekolahnya dan membuat seluruh siswi di sekolahnya teriak histeris. Astaga, tampan banget, aku mau jadi istrinya, teriak histeris salah satu siswa di kelas Aruna. Jendela kelasnya disesak para siswi yang menatap pria tampan dan gagah yang jalan di bawah sana. Aruna sempat menengok sebentar sebelum tubuhnya terpental ke belakang, didorong salah satu siswi di kelasnya. Aruna tak tenang di tempatnya, dia membenarkan kacamata tebal yang retak miliknya itu. Tepat pagi tadi tanpa sengaja Neo menginjak kacamatanya hingga retak. Aruna megumpat sebal, pasalnya Neo sama sekali tidak merasa bersalah. Lelaki itu malah langsung meninggalkannya yang masih memantung dengan kacamata di tangannya. Omo-omo, dia naik tangga, teriak salah satu siswi yang berdiri di pagar depan kelas. Dia ke sini, Ryu dan para gadis semakin histeris. Mereka seolah-olah melihat opa-opa idola mereka. Aruna semakin tak tenang di mejanya. Mendengar salah satu siswi berkata, dia ke sini, jantung Aruna semakin tak tenang. Laju jantungnya semakin cepat dan cepat. Apalagi saat namanya disuarakan, dan semua mata memandangnya. Aruna Meidita, teriak pria itu dari depan pintu. Aruna terkesiap. Ada, apa? Pria itu mendekati meja Aruna. Aruna semakin bergetar. Tatapan tak suka dari siswi lain semakin menusuk Aruna. Ikut aku, merepotkan sekali. Kemana? Pria itu mengerutkan keningnya. Bisa tanpa bertanya, kamu bisa ikut baik-baik atau aku gendong? Hah? Aruna melototkan matanya. Payah, lama sekali, geramnya. Dia mendekati Aruna dan menggendong wanita itu. Tanpa memperdulikan itu di sekolah, Neo menggendong Aruna melewati para siswi yang berteriak histeris. Mereka ingin menggantikan posisi Aruna. Neo membanting tubuh Aruna ke dalam Lotus Black miliknya, setelahnya dia duduk di kursi kemudi. Mas, ini sekolah, kamu nggak seharusnya lakuin yang kayak tadi, protes Aruna tak suka. Neo melajukan mobilnya tanpa memperdulikan Aruna yang mendengus sebal di sampingnya. Emang kita mau kemana sih? Aku masih sekolah tahu. Hening, Neo benar-benar tidak memperdulikan sedikit pun. Aruna mengembuskan napas sebal. Aku ngomong sama manusia, kamu manusia atau patung sih? Berisik, oke, aku diam. Tapi kita mau kemana, kalau diam itu tanpa ngomong? Ini kamu ngerocos kayak radio rusak, cibirnya. Habisnya kamu, Neo meletakkan ujung telunjuknya pada bibir mungil Aruna. Stopet, mereka tiba di salah satu optik terbesar di Jakarta. Neo menarik tangan Aruna tanpa belas kasihan. Sebenarnya dia sebal, saat tengah asyik bekerja mamanya menelpon meminta dia menemani Aruna mengganti kacamatanya. Memang salahnya pagi tadi, tanpa sengaja dia menginjak kacamata Aruna dan nahasnya Aruna tetap memakai kacamata retak itu dan ketahuan oleh sang mamanya. Jadinya hari ini dia direpotkan gadis itu. Buatkan kacamata untuknya, aku mau ekspres. 3 menit selesai, petugas optik itu mengangguk, jika uang bekerja semua bisa terjadi. Apalagi Neo cukup berpengaruh. Dengan menyandang sebagai pebisnis nomor 1 di bidang konstruksi mengantarkan nama Neo Pandu dalam jajaran orang kaya yang berpengaruh di Indonesia. Padahal bisa saat aku pulang sekolah, kenapa harus saat aku masih ada kelas sih? Gumam pelan Aruna yang masih bisa didengar Neo. Berisik. Banyak protes. Terima jadi aja, Aruna mendecak lidahnya, dia baru mau mengucapkan kata, Neo terlebih dahulu menyelanya. Setelah ini aku mau bicarakan apa yang papa omongkan semalam. Tentang pernikah, Neo mengangguk. Kamu tak perlu ke sekolah lagi, aku sudah meminta izin pada gurumu. Aruna melototkan matanya. Kamu lakukan itu, Mas, tasku gimana, tinggal beli tas baru? Gampang. Aruna tidak mengerti cara pikir orang kaya. Apa semudah itu mendapatkan sesuatu? Bahkan bagi Aruna untuk memiliki 1 lembar buku saja dia harus bekerja part-time? Nggak semudah dan sesimpel itu, gumam Aruna pelan. Neo tidak merespon lagi. 30 menit pun berlalu, seorang wanita muda yang tadi muncul dengan membawa kacamata pesanan Neo. Ini punya adiknya, Mas, ucapnya dengan mengembangkan senyuman pada Neo. Neo mengambil kotak kacamata itu dan meminta Aruna mencobanya.
Aruna mencoba kacamata itu. Terasa berbeda, tidak seberat punya dia yang lama, juga kacanya tidak setebal punyanya yang lama. Gimana, bagus dan wajah aku semakin cantik, Mas? Neo mendecak lidahnya. Jelaslah, mahal. Aruna mendengus mendengar perkataan itu, memang benar kacamatanya mahal, sesuai dengan kualitasnya. Setelah dari optik, Neo membawa Aruna ke sebuah restoran. Aruna terlihat kikuk. Untuk pertama kalinya dia menginjakan kaki ke restoran semewah dan semegah ini. Tempat kerjanya jauh dari kata mewah, hanya kafe biasa buat tongkrongan anak muda. Aku langsung saja, ujar Neo saat mereka sudah duduk berhadapan di salah satu meja di dalam restoran itu. Aku tidak mau menikah, ucap Aruna cepat. Neo menyipitkan matanya. Siapa yang menyuruhmu menyelaku? Apa salahnya? Toh Mas akan minta aku batalin pernikahan, kan? Tebakan Aruna tepat sekali. Memang itu tujuan Neo awalnya, tapi egonya tergores saat wanita itu menolaknya terlebih dahulu. Asteris awalnya, tapi aku berubah pikiran. Hah, berubah pikiran gimana? Jangan bilang. Mas mau, tepat sekali, sela Neo cepat. Aku masih sekolah, Mas. Nggak seharusnya aku menikah. Lagian papa janji akan menyekolahkan aku hingga ke perguruan tinggi. Apa kamu lupa kita dijodohkan? Tentu Aruna tidak lupa. Sehari setelah dia tinggal di kediaman Pratama, lelaki setengah abad itu mengajak mereka berbicara serius. Tepatnya tentang pernikahan. Pernikahan yang masih begitu jauh dari pikiran Aruna, bahkan saat ini dia masih diliputi duka. Kedua orang tuanya baru saja meninggal dan tanah kuburan keduanya masih basah. Haruskah dia menikah secepat itu? Mas sebagai orang dewasa harusnya bisa menolak. Mana mungkin Mas menikah dengan bocah sepertiku? Baguslah kamu menyadari kamu itu bocah. Batalin pernikahan ini, Mas. Neo menggeram, beraninya gadis tidak tahu asal-usulnya itu memeritahnya. Apa karena wanita itu menjadi kesayangan mamanya dia bisa bertindak seenaknya? Jika saja bukan karena desakan papanya dia tentu akan menolak mentah-mentah pernikahan ini. Sungguh Neo tidak pernah membayangkan akan mengikat pernikahan dengan gadis sekecil Aruna. Aku nggak bisa, sudah keputusan kedua orang tuaku. Apa kamu lupa tentang perjanjian orang tua kita? Bapak dan ibu tidak pernah memberitahu tentang ini, jadi aku tidak yakin. Kau benar-benar menyebalkan, ya sudah terima saja nasibmu. Wanita di luar sana berlomba-lomba ingin menjadi istriku dan meminta aku tiduri. Kamu sok jual mahal pula, cibir Neo. Aku memang berbeda. Aku tidak seperti mereka, jadi berhentilah berpikir Mas orang yang paling sempurna di dunia ini. Kau. Neo merapatkan giginya. Aruna mengembuskan napas sebal. Sepertinya percakapan kita tidak ada ujungnya. Aku mau menikah denganmu, tapi dengan syarat. Syarat? Apa syaratnya? Bersambung?